Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Turut semakmur jemaah subuh khususnya Ustaz Haji Abdul Salim. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir menimba ilmu yang insya Allah pada pagi ini akan membahas terkait dengan bab birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Langsung saja kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat begitu saling kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi sehat dan sempat oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita melanjutkan aktivitas rutin kita yang mudah-mudahan kita semua diparingi istiqomah oleh Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah kepada Allah hingga Allah mencabut nyawa kita. Mungkin istri paling barakah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dan kitab Hakul Walidain, bab haknya orang tua, di kitab Tabidul Ghafilin ada penjelasan terkait dengan tafsir ayat di surah Al-Isra. Ini yang disampaikan oleh sahabat Waruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas nafsiri ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yakni amara rabbuka alla tuwahhida tuwahhidu ghairullah ta'ala. Hendaklah kita diperintah oleh Allah untuk tidak menyekutukan Allah. Artinya jangan sampai kita itu menyembah selain kepada Allah. Wa yuqalu alla ta'budu illa iyyah, dan terkait dengan alla ta'budu illa iyyah, hendaknya kita tidak menyembah selain menyembah kepada Allah, yakni la tati'u ahadan fil ma'siyah, jangan sampai kita itu melakukan kemaksiatan, dan jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita taat kepada kemaksiatan, justru malah nekuni kemaksiatan. Walakin atiullah fima ya'murukum bihi, dan akan tetapi kita diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yakni salah satunya ahadul abawaini au kilal abawaini. Ya, salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, ataupun salah satu yang masih hidup. Falatakul lahum ma'ufin, terkait dengan kalimat falatakul lahum ma'ufin, janganlah kalian itu berkata uf itu makna isyarat. Jadi yakni la takdirhuma wa la takul lahum qaulan radiyan. Jadi jangan sampai kita itu melakukan ucapan-ucapan yang menyakiti lahuma kepada kedua orang tua. Wa yuqalu ma'nahu idza kabul abawaini, dan apabila orang tua kita sudah menginjak usia yang sepuh, wahtajan ila raf'i bulihima, dan hendak menunaikan tipis kata buang air besar, fala ta'khud bi anfik, jangan sampai kita itu untuk irung. Dan orang tua kita misalnya wis sepuh, BAB di kasur misalnya, jangan sampai kita di hadapan orang tua menunjukkan ini misalnya, ya merasa jijik. Jadi kita harus ingat bahwa kita dulu si cilik, tidak mungkin kan orang tua kita nyawi kita seperti itu pas becik itu kan tidak mungkin. Artinya kita berlaku sebaliknya, ketika orang tua kita seperti itu kita malah menunjukkan ekspresi jijik dan sebagainya, itu tidak boleh, seperti tidak boleh.
Jadi menunjukkan rasa jijik gitu loh. Kalau kita diberi kesempatan merawat orang tua yang sudah sepuh seperti itu. Jadi itu betul angsal nih, ya oleh. Ya Allah, sampai matan di sampai. Ini guys hilang. Ini kurung, kopi ini kurung diumbi. Kurang fokus. Nah niki lanjutan nih. Jadi terus ada kalimat lagi, oh niki wafid lahum janahadzulli, hendaklah kita merendahkan dengan serendah-rendahnya. Jadi serendah-rendahnya sayap, ini ada sayap kerendahan. Sayap itu tidak untuk rendah sebetulnya, sayap itu untuk terbang tinggi. Tapi ini kata kinayah ya. Jadi hendaknya kita merendahkan sayap kerendahan kita. Artinya di depan orang tua kita harus betul-betul bersikap tawadhu. Ini ada di belakang ini ada 10 haknya orang tua. Ya, artinya jika dibalik ada 10 kewajiban kita terhadap orang tua. Ini betul sorti tapi. Ini saya melanjutkan tafsir ayat niku. Wafid lahum janahadzulli. Hendaklah kita benar-benar merendahkan sayap kerendahan kita. Betul-betul harus tawadhu di depan orang tua kita. Minar rahmah, dari kasih sayang, yakni kun dalilan rahiman alaihim. Jadi hendaklah kita betul-betul memberikan sebuah kasih sayang alaihima kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma. Ini ada doa di belakang ayat itu, dan ucapkan Rabbi irhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tua kami, yakni idza mata, apabila keduanya sudah meninggal dunia. Jadi doa ini mungkin bahasanya itu lebih cocok ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Fad'u lahum bil maghfirah, yaitu kita hendaklah mendoakan orang tua kita dengan ampunan. Yakni yajibu 'alal walidani, hendaklah ini wajib bagi kedua anak. Ya'rifu haqqul walidain, seorang anak itu harus tahu bahwa dia punya kewajiban tentang haknya kedua orang tua. Fi hayatihima, baik ketika mereka itu hidup. Wa ya'rifu haqqahuma ba'da mautihima, dan juga seorang anak itu hendaknya juga harus tahu apa haknya orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Fayadda'u lahuma bil maghfirah, salah satunya adalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia dengan ampunan. Ala asari kulli sholatin, setiap selesai sholat. Jadi kita punya kewajiban untuk mendoakan orang tua setiap selesai sholat. Wa yuqalu, dan dalam berdoa, wa qur rabbirhamhuma, yakni yad'u lahuma bil maghfirah fi hali hayatihima wa ba'da mautihima. Ini ada penjelasan lagi. Hendaklah kita juga mendoakan doa yang sering kita baca, Rabbi firli wali wadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu juga masuk. Baik ketika orang tua kita masih hidup ataupun setelah matinya. Kama qama ala fi hali shaghiri hatta kaburat fahdisuma. Jadi hendaklah doa itu terus dibaca meskipun orang tua kita masih hidup sampai orang tua kita sudah sepuh. Doa itu masih terus kita baca. Wa ruwiya an ba'di tabi'in, dan diriwayatkan dari sebagian tabi'in, para tabi'in, ulama-ulama salaf tabi'in, salah satunya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, termasuk tabi'in radhiyallahu anhum, annahu man da'a li abawayhi fi kulli yaumin 5 marrat, sapa wong sing donga bagi kedua orang tuanya setiap hari 5 kali, faqad adda haqqahuma, sungguh Allah sudah sungguh dia sudah menyelesaikan haknya. Li'anna Allah Ta'ala qala an ashkur li wa liwalidayk, sebagaimana dawuh Gusti Allah, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tua kalian. Ilayyal masir, maka kepadakulah kalian akan kembali. Fasyukrullah, adapun syukur kepada Allah, ayyusalli fi kulli yaumi 5 marrat. Bentuk syukur kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi adapun syukur kepada Allah itu bentuknya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Wa kadzalika syukron liwalidain, sedangkan syukur kepada orang tua ayyad'u lahuma, hendaklah kita mendoakan keduanya fi kulli yaumi 5 marrat. Sama seperti sholat, hendaklah kita membaca doa kepada orang tua 5 kali dalam sehari. Nah, niki anu ya. Sehingga saya pernah baca YouTube-nya di YouTube ya. Kiai Maimun Zubair itu menganjurkan
Doa itu dibaca setelah kita salam dalam sholat. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baca doa ini. Jadi Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Dan yang kelima ditutup Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang dibaca nek mari salam. Jadi ini kan salah satu waktu yang mustajabah. Jadi setelah salam itu kita mendoakan kedua orang tua kita setidaknya 5 kali. Niku fadilai luar biasa. Bun, niku yang sementara yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada kelanjutan tentang 10 haknya orang tua. Artinya ada 10 kewajiban kita di hadapan orang tua. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita penjenengan masih punya orang tua atau salah satu keduanya masih hidup. Luar biasa, ada momentum dan dijadikan budaya di Indonesia yaitu halal bihalal, pulang mudik. Itu kan semangatnya dalam rangka beliau itu kepingin ketemu dengan orang tuanya setahun sekali. Salah satu bukti bahwa Indonesia itu masih mempertahankan tradisi yang sangat baik dari anjuran oleh agama. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari penjelasan ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Monggo yang ada pertanyaan. Kalau sama mertua ya Pak, sama aja. Sama saja. Jadi orang tua itu ada 3. Man waladakah, orang yang melahirkan kita. Man zawwajakah, orang yang menikahkan kita. Nah, itu mertua. Dan man 'allamakah, guru kita. Kalau bapak ibu sudah ada semua. Sama. Jadi mertua. Nah, uniknya mertua itu adalah salah satu dari mata rantai nasab yang tidak terputus meskipun kita sudah pisah dengan istri. Tadi sampean bojoan pisah karo bojone, mbuh pisah mati ataupun cerai, itu dengan mertua tetap tidak batal wudu. Jadi tidak ada mantan mertua, tidak ada. Atau sampean menikah mana misalnya kayak Pak Sofan misalnya. Maka dengan mertua yang pertama, istri pertama tetap mertua. Pak Sofan itu kan nikah 2 kali, tetap mertua. Kan betul wudu. Dan ada mantan. Karena mertua statusnya adalah orang tua. Itu hebatnya orang tua. Ibaratnya orang si ono anak misalnya, maka kan anak kita kan masih ingin umbah di mertua kita yang pertama. Ingin umbah. Jadi tidak ada mantan mertua. Nek anak istri tetap ono surate. Nek bojo ono surate, nek mertua ada ono surate. Jadi ono ingin di omahku, salaman di mertua nih ya ngini. Dikira batal wudu oleh. Enggak ada batal wudu. Langsung sampean wis mari ngomong saya terima nikahnya itu salaman ke wong tuwa wedok ya kayak salaman di omro dhewe. Perlakuannya seperti itu. Jadi sama. Berikutnya tentang masalah durhaka tadi, anak dari orang tua. Semuanya ibu sudah ditinggal mati orang tua, suaminya yang laki. Nah, terus dia punya anak. Kebetulan ibunya mau nikah lagi. Terus anak tersebut marah, nggak usah nikah sama itu. Yang itu kan nggak usah nikah sama itu tuh banyak masalah tuh. Mungkin menurut dia, engkau waris aku dipek. Nah, engkau mungkin sampean dilarang mbek calon suami sampean dan seterusnya. Yang negatif atau yang positif lah kamu. Itu boleh enggak seorang anak melarang orang tuanya nikah sama orang laki lain? Kalau menurut kula maki Pak Kun yang melengkapi. Menurut kula melarang niku sanes haknya anak. Tapi kalau memberi masukan, misalnya anaknya punya informasi, calon suami yang baru itu misalnya gambler misalnya.
pemain, misalnya pemain judi atau mafia. Nah, anaknya ngerti nyilihno ibu niku ngene wong iku. Jadi biar ibunya yang memutuskan lanjut apa mboten. Nah, terus kula ngoten Pak. Jadi enggak ada informasi jenengan kalau calon suami barunya itu mboten genah misalnya. Jadi tidak sampai ke masalah kewarisan. Nyukani informasi batas ini. Artinya tetap kewajiban kita mengingatkan. Apunten sami kali kula, abah kula nggih ketika Umi itu sudah meninggal dunia habis 40 harinya. Saya sama Mbak Yu saya ngomong ke abah. Nek jenengan punya kerso bahasa ini menikah lagi monggo. Jadi jangan sampai merasa beban kok pas anakku gak oleh. Jadi saya menggugurkan kewajiban sebagai seorang anak ben gak ono besok-besok gak ono tanggungan aku gak oleh be anakku misalnya. Jadi saya gugurkan saat itu mantun petang bulu ini ku saya bilang ke abah saya ya monggo nek jenengan ono sing disir bahasa ini sinten mawon pun. Monggo Ustaz KW ditanggapi Pak Arno. Kita tak tambah sedikit lagi. Kita kan tidak ada apa, tak tambah sedikit. Jadi pada itu Pak. Nah, tadi kan sudah nggak setuju anak, sehingga hari itu juga tidak terjadi pernikahan. Tapi namanya juga orang mau nikah ya, dengan mencari hari yang lain, nikah secara sembunyi-sembunyi terhadap anaknya, bukan untuk orang lain ya. Jadi tetap nikah dia untuk hari-hari berikutnya. Nah, itu sebetulnya etika atau kelakuan orang tua itu boleh enggak? Betul apa-apa. Tidak ada kewajiban orang tua itu minta izin pada anak sakjane ngoten lho. Mboten enten. Mboten enten, Mas yo gak ngomong gak apa-apa. Mboten usah gelo jenengan. Kok aku gak dikandani. Mboten usah gelo. Dikandani gak nyumbang. Kan ono wong dikandani. Mesti dikandani gak nyumbang selamatan. Kan akan cuma sumbangan. Terus bertanya sih, kan ada bahasa yang familiar itu bahwa anak durhaka terhadap orang tua ya. Ada nggak bahasa kebalikan bahwa orang tua juga tuh durhaka? Tidak ada. Jadi yang ada itu memberikan kewajiban anak mungkin. Di Islam itu ada istilah hukukul walidain. Hukuk. Makasih Pak Ji. Salam. Hukukul walidain, berbakti pada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Itu sudah. Durhaka pada anak enggak ada. Kalau masih kategori apa kalau misalnya orang tua yang tidak bertanggung jawab Anda tidak Oh, itu urusan lain. Ketika dia nanti ada hakul walad, ada haknya anak. Jadi kewajiban orang tua itu ada. Jadi ada sendiri memang jauh lebih banyak haknya orang tua daripada haknya anak. Kalau nggak salah hakul walad itu hanya 4. Haknya anak itu 4. Yang pertama ayuhsina ismahu, memperbagus nama. Nah, ada 4 nanti salah di situ. Tapi haknya orang tua itu banyak, ada 10 di sini. Itu kebalikannya. Jadi kewajiban orang tua dan anak itu 4. Saya itu 4. Yang terakhir ayuzawija idza balagha, ngawino ketika sudah sampai selesai sudah orang tua. Mari wis kewajiban. Bukan kewajiban. Tapi ini anak oke, banyak kan. Berarti orang tua itu punya hak istimewa sih. Tadi contohnya itu tadi mau kawin nggak perlu lapor Nggak anak. perlu. Nggak perlu. Tapi nanti setelah kejadian kok meletrot terus gimana? Anak kan juga ikut tanggung jawab. Laptop macam ini ya, laptop ini Nggak jalan, nggak lurus misalnya belok, meletrot itu. pun tanggung jawab pribadi. Salah tanggung jawab anak kan hanya kepedulian mawon nih. Ayo Ustaz KW. Iya Pak De. Ini kaitannya dengan itu tadi masalah orang tua. Anak kepada orang tua. Jadi ada kata-kata ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Bener Pak De. Nah itu. Jadi dibandingkan kaitannya dengan kedurhakaan dan kemaksiatan dan sebagainya itu hukumnya bagaimana? Terkait apa? Kedurhakaan anak kepada orang tua, kemudian kemaksiatan, itu hukumnya
hadis atau makalah lagi. Salah satu, ini hadis, betul enggak? Ada dua, ini ada 2 atau 3 apa? Adab Allah yang tidak akan ditunda. Jadi Allah tidak akan menunda adab, salah satunya durhaka pada orang tua. Udah kucas pulang dibayar kontan kalau Gusti Allah. Nek wani itu wong tuwa niku, nek wani itu wong tuwa, niku balasane niku ndak ngene akhirat kan. Dibayar kontan. Ini salah satunya adalah durhaka pada orang tua. Termasuk niki wonten teman saya yang orang tuanya Nasrani. Dia bertanya, "Bagus, apa saya masih punya kewajiban mendoakan?" Wih, kewajiban anak tetap mendoakan. Kita tetap mendoakan, tetap teman saya itu ngaholi nyelamati petang bulu, ya. Dia hanya menunjukkan bahwa dia berbakti pada orang tuanya. Perkara diterima dan tidak nyampe tidak kan urusan Gusti Allah. Teman saya yang ibunya Nasrani. Ini nggak ucuk-ucuk syirik apa? Benar. Karena ibunya ya dia yang mandikan, tapi kelam ini yang non muslim. Masih mau tanya Pak Haji, ini tentang fenomena yang sedang rame saat ini Pak Haji ya, tentang generasi sandwich katanya Pak Haji, di mana anak itu dijadikan sebuah investasi masa depan buat keluarga, di mana biasanya anak pertama itu kan dijadikan sebuah ladang untuk apa ya, untuk masa depan orang tua dan adik-adiknya, sehingga dia jadikan, di mana anak pertama ini dijadikan beban bagi dirinya dan keluarganya untuk membiayai adiknya, kebutuhan orang tuanya, sehingga mereka tuh beranggapan apa ya, eksploitasi anak, tanda kutip. Itu bagaimana dalam Islam lagi? Umur berapa anak pertama yang dieksploitasi? Ya sudah bekerja biasanya. Oh, berarti kan bukan eksploitasi kan? Nah, eksploitasi anak itu kan umur kurang balik lah, kayak ini kon pegawai misalnya, kon ngemis dan sebagainya. Nek wis mandiri selesai SMA kan bukan eksploitasi berarti. Itu mungkin sebatas pendidikan bagi saya. Pendidikan anak, apalagi anak pertama untuk tanggung jawab mandiri dan sebagainya. Bukan investasi. Jadi biar tidak keliru menerjemahkan. Jadi kalau bagi saya itu tradisi Jawa kayaknya Pak Guru. Tradisi Jawa itu memang seperti itu Madura. Jadi mendidik anak pertama itu untuk ngajari mandiri baginya, tanggung jawab dan sebagainya. Seperti itu. Contoh. Nah, jadi contoh. Jadi bukan pas diperes, enggak. Ini eksploitasi itu kan bahasa agak negatif. Anak wayai sekolah SD, wayai umur sekolah, kon pegawai, kon golek duit, kon ngemis sebagainya. Kecuali anaknya mulai kecil diajari berdagang, ada sini anak kecil yang dagang. Sate. Sate usus itu luar biasa itu. Tapi kan tetap sekolah dia kan. Tetap sekolah. Bukan eksploitasi. Mulai kecil. Mulai kecil saya pernah itu luar biasa itu. Itu bukan eksploitasi bukan. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang itu ada. Ngajarin beli ya. Iya. Kita sekolah kan, tetap sekolah, tetap ngaji. Saya masuk 2010 di sini tuh udah jualan. Iya, Mama. Itu luar biasa. Itu besok wah hebat itu. Hebat anak itu. Mentalis kuat. Mentalnya kuat. Ngajinya pinter itu. Itu bukan eksploitasi kan. Tinggal modalnya aja. Ngajari anak, apalagi orang tuanya single parent misalnya. Nah, jadi kan sudah anaknya diajari untuk peka, untuk empati. Bagus kalau gitu. Lebih disiapkan untuk apa itu ya? Maksudnya ketika ayahnya sudah nggak ada mungkin nanti si anak itu sudah terlatih. Sudah terlatih. Tapi kan tidak sampai dia ibunya itu tidak sampai melanggar kewajiban orang tua untuk tidak menyekolahkan misalnya, kan tidak, masih tetap. Tapi jalannya sih koyo ngono. Seperti itu Mas. Kan Mbak Mun ya, bahasa eksploitasi anak secara negatif. Iya, kalau eksploitasi itu kan istilahnya bahasanya kesana menindas. Tapi kalau investasi, nah itu ada istilah yang baru itu kan investasi akhirat. Nah, kalau saya ngomong anak itu investasi akhirat, itu benar. Artinya betul-betul disiapkan agar anak itu nanti bisa menjadi penolong kita di akhirat. Berarti apa? Dia duit, ya kan? Diberi makan yang halal kan itu kalau. Jadi artinya ketika dia
mendidik itu juga termasuk salah satunya adalah memampukan tadi itu. Jadi kalau sudah SMA itu udah balik itu kalau laki-laki itu udah selesai tanggung jawabnya itu. Anak saya itu mahasiswa itu sudah bisa bilang nih, kalau kamu sudah mampu kamu nggak boleh bergantung pada orang tua. Kamu harus mencari usaha sendiri. Nah orang tua ini akan mencarikan peluang-peluang apa yang bisa memampukan kamu. Itu kewajibannya orang tua. Tapi kalau udah balik sebenarnya tanggung jawabnya udah berkurang, orang tua itu tidak lagi kewajiban murni. Nah, kalau menolongnya tetap harus dilakukan. Maksud tadi misalnya kalau kita di Jawa betul kata Haji Gus tadi itu suatu budaya agar nanti jadi contoh adik-adiknya. Setahu saya gitu kalau di Jawa itu. Jadi yang nomor satu itu pasti akan diunggulkan gitu loh. Kalau deloken masmu, nah kayak wis iso. Nah, tetapi orang tua itu sudah mengupayakan agar nomor satu itu betul-betul menjadi ada adiknya iri Pak, ada adiknya iri, ada kejadian duluan adik saya, adiknya iri karena banding-banding masih ada ini. Ya memang ya itu salah satu mungkin sekedar dampak daripada upaya orang tua mendidik anak itu kan kadang-kadang nggak sama kan. Istilah wong Jawa itu pitik petarangan itu rapot. Maksud walaupun ayam satu petarangan itu hasilnya itu nggak sama. Ya anak sing biasa-biasa, anak sing luar biasa. Contoh sing luar biasa itu karena satu ini ada disekolahkan di SLB itu yang luar biasa. Nah itu ada yang biasa di SLB itu ada juga satu lain gitu. Nah, Tapi itu bisa, itu bisa terjadi. Tak potong Us. Yang namanya kewajiban orang tua itu nyampe, walaupun anak nyampe punya cucu tetap orang tua itu tetap kewajiban mengingatkan, mengasih saran itu. Nah kalau mengingatkan itu tidak terbatas kewajiban itu. Tapi kalau soal nafkah Pak, itu sudah kalau balik itu sudah selesai orang tua. Termasuk tadi kalau sudah berhasil menikahkan anaknya yang perempuan selesai Pak. Dia selesai memang secara secara fikih itu sudah selesai, dia tidak beban lagi karena dia tanggung jawabnya diambil oleh suaminya. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki sampai itu tadi balik memampukan ya sudah seperti itu. Kewajiban menyiapkan pendidikannya yang baik, memilihkan ustadz guru, nah, itu termasuk kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak. Masalahnya gini Ustaz, kalau dijulukan generasi sandwich ini kenapa bisa dikatakan anak itu sebagai investasi untuk masa depan orang tuanya? Maksud saya gini, ketika anak itu bekerja, orang tua ini dan istilah Jawanya jaga no, sehingga kebutuhan orang tua, adik itu dibebankan kepada anak pertama. Maksud saya itu, sehingga semua kebutuhannya itu anak pertama yang harus mencukupinya, sehingga dalam dunia media sosial ini mereka berkeluh kesah bahwasanya tidak punya tabungan untuk menikah, tidak punya tabungan untuk masa depan. Begitu, semua hasil kerja kerasnya dia itu dijadikan untuk beban tanggungan keluarganya. Berarti diberi target Ya kalau bagaimana generasi hukumnya ketika diberi target ya? sandwich seperti itu sebenarnya nanti apakah orang tua itu sudah melaksanakan kewajibannya atau tidak terlebih dahulu. Artinya kalau kewajiban-kewajiban seperti tadi mendidik, kemudian memberi makan yang halal, terus kemudian belum selesai orang tua itu. Artinya kalau kemudian dia diorientasikan sebagai salah satu tulang punggung lah kalau dulu, tulang punggung keluarga itu sebenarnya tidak ada masalah juga kalau tidak sampai misalnya mengambil haknya anak kan seperti itu. Jadi dilihat dulu kalau memang sampai kemudian memposisikan anak itu hak-haknya hilang, terus kemudian dari sisi pendidikan juga gara-gara itu kemudian terabaikan, itu menjadi kelalaian orang tua justru. Tapi tidak kita katakan durhaka bukan, tapi orang tua yang melalaikan kewajiban kan sama, dia bermaksiat juga. Harus catat itu. Jadi bermaksiat itu bisa terjadi pada orang tua, bisa terjadi pada anak juga, karena maksiat itu sifatnya umum gitu. Oh ternyata begitu loh, anak-anak itu dimampukan tapi dengan pekerjaan yang diberi seorang tua, pekerjaan yang haram misalnya, ya sama, dia bermaksiat juga orang tua itu. Tetapi bahasanya bukan durhaka gitu.
Ada kan kasus misalnya sekarang tuh orang tua melacurkan anaknya kan, ada kan juga itu, atau dijual. Dijual kan ada juga itu. Nah, itu kan apa orang tua daroga pada anak, oh enggak, dia bermaksiat, dia melakukan dosa besar karena telah melakukan satu kemaksiatan. Nah itu terjadi banyak. Atau orang tua membunuh anaknya, kan ada ini yang contoh paling ekstrim loh ya. Ada kan kejadian sekarang itu kan seperti itu. Nah itu kan udah sampai pada tingkat yang sangat parah gitu. Orang tua banyak. Nah sebaliknya seperti itu. Nah itu namanya kemaksiatan Banyak. termasuk tadi kalau sebenarnya kalau dia sampai pada tingkat eksploitasi itu kan ada. Kalau dia sampai kemudian istilahnya eksploitasi itu ya KPI nanti itu masalahnya di KPI tapi dia adanya anak gitu ya itu sampai kemudian kan beberapa kasus mungkin terjadi gugatan anak dan orang tua kan gitu mungkin tadi jadi batasannya ini yang harus jelas menurut saya, batasan sejauh mana dia memperlakukan anak ini karena tanggung jawabnya akan berpulang pada masing-masing tindakan atau amal yang dia lakukan. Kira-kira seperti itu. Apa judulnya itu Mas? Generasi sandwich. Istilah Ya intinya harus sama-sama ngaji ngopi subuh jadi biar sama-sama tahu. Kalau ada ilmunya kan nggak sampai begitu. Semua ujungnya kan pendidikan ya. kewajiban orang tua Pendidikan. Kama Rabbayani Saghira. Sebagaimana mereka mendidik.